Selama 120 jam ke depan, gue bakal hidup tanpa media sosial. Kalau misalkan kalian lihat screen time gue, rata-rata gue menghabiskan waktu setiap harinya 7 jam di depan HP. Dan itu angka yang cukup tinggi. Dan sebagian besar dari 7 jam itu gue habiskan di aplikasi Instagram, YouTube, dan TikTok. Walaupun tidak semua konten di aplikasi ini tidak berguna, karena di YouTube gue belajar banyak skills, di Instagram juga kadang-kadang ketemu quote yang bagus saat scrolling, tapi kebanyakan konten di media sosial, terutama short form konten atau konten yang berdurasi lebih pendek, seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts, kebanyakan berlalu begitu saja dan tidak berguna. Perusahaan-perusahaan media sosial mendesain aplikasi mereka supaya orang terus-menerus menghabiskan waktu di platform mereka. Karena lebih banyak orang menghabiskan waktu di platform mereka, artinya lebih banyak pengiklan di platform mereka. Dan lebih banyak pengiklan, artinya lebih banyak uang. Oleh karena itu, gue akan delete aplikasi media sosial di HP gue, dan gue akan hidup tanpa media sosial selama 120 jam ke depan atau sama dengan 5 hari. Tapi gue nggak akan delete WhatsApp, karena itu aplikasi komunikasi yang penting, dengan syarat gue tidak boleh lihat status WA orang-orang sama sekali. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi scroll-scroll, nggak ada lagi video-video lucu, nggak ada lagi video-video epic, dan nggak ada lagi foto cewek-cewek cantik. Seketika gue bangun, gue cek HP, dan sadar kalau gue nggak bisa lihat media sosial lagi. Gue langsung buka jendela, minum air putih, dan buat sarapan. Jadi gue baru selesai buat sarapan gue. Biasanya sarapan gue adalah buah, oat, atau roti. Dan gue nggak hanya buat diri gue aja, tapi gue juga buat keluarga. Jadi buat papa, mama, dan juga adik. Jadi inilah sarapan gue. So, mari kita sarapan. Biasanya kalau sarapan gue selalu sambil nonton YouTube. Tapi sarapan sekarang cukup membosankan karena gue nggak bisa nonton YouTube. Setelah sarapan, gue menghabiskan beberapa jam untuk edit video, lalu makan siang di luar, dan kembali lagi ke rumah untuk edit video lagi. Jadi udah hampir 12 jam gue nggak pegang sosial media, dan jujur udah ada sedikit rasa fear of missing out. Jadi kayak gue nggak pegang Instagram, udah ada ngerasa ketinggalan story apa ya dari teman-teman gue dan sebagainya. Jadi udah ada rasa fear of missing out itu. Tapi sejauh ini gue lebih produktif, gue nggak buang-buang waktu, dan ya feeling better lah. Sekarang di waktu yang sisa ini sebelum matahari terbenam, mari kita olahraga dulu. Setelah olahraga, gue makan malam dan membosankan lagi karena tidak bisa sambil nonton YouTube. Setelah makan, gue mengerjakan tugas kursus piano karena besok gue ada kursus piano. Biasanya sebelum tidur gue lihat-lihat Instagram sama YouTube sebentar, tapi sekarang nggak bisa. So, good night. Sekarang kita bakal
motor ke puncak Gunung Tangkuban Perahu. Lihat view-nya. Lihat view-nya. Rencananya untuk membuat video ini lebih menarik, gue pengen naik motor ke puncak Gunung Tangkuban Perahu sendirian. Dan sebelumnya, gue sudah pernah melakukannya sendirian. Tapi itu di musim kemarau. Sedangkan sekarang, lagi di musim hujan. Dan itu yang tidak gue antisipasi. Ini tadi yang paling susah nih. Oh, oke. Dia aja banyak. Sebenarnya gue gak nyangka sesusah ini. Karena waktu gue terakhir kali kesini, banyak banget batunya. Jadi gue kira gue bisa. Ternyata ada bagian yang tanah semua. Karena motor gue masih stok dan tidak berpengalaman soal off-road motor, gue memutuskan untuk tidak melanjutkan dan turun. Karena gue cukup kelelahan mengeluarkan motor gue dari tanjakan licin. Ini karena tadi jatuh bengkok, jadi remnya nggak bisa ke bawah ya ini. Bahaya juga. Jadi gue turun tanpa bisa ngerem belakang, jadi pakai rem depan doang dan berbahaya. Apalagi kalau jalannya licin kan, kalau pakai rem depan langsung jatuh kan. Pokoknya cantik itu pohon-pohonnya. Tadi ada genangan air, gue malah ragu-ragu, jadi harus jatuhin kaki. Aduh. Setelah semua kekacauan itu, gue cuci motor, cuci sepatu, dan ke bengkel untuk benerin rem belakang. Setelah itu gue pulang untuk makan dan pergi untuk kursus piano dan kembali pulang lalu edit video YouTube. Hujan deras. Sekarang gue udah 36 jam gak pegang sosial media dan ada satu hal yang gue rasakan, yaitu gue berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di sosial media tentunya orang-orang menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Kesuksesan mereka, kegantengan dan kecantikan mereka lagi jalan-jalan ke tempat yang bagus. Dan terkadang itu membuat kita membandingkan diri dengan mereka. Terutama gue sebagai content creator, ketika ngeliat ada kreator lain yang lebih bagus videonya, kok gue gak sebagus itu ya videonya, aduh video gue kurang bagus gitu. Ada aja rasa itu di hati gue. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang menghabiskan waktu di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, di dalam kehidupan mereka semakin membandingkan diri dengan orang lain secara sosial. Dan itu membuat kepercayaan diri semakin rendah dan juga meningkatkan kecemasan sosial. Jadi, salah satu benefit yang gue rasakan sekarang adalah gue mulai berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Gue mau makan sore dan kalau misalkan dilihat, mama gue masak sayur lodeh, tapi belum ada lauknya. Mari kita masak tahu cabai garam. Gue makan malam bersama keluarga, lalu edit video sebentar, lalu tidur. Hari kedua udah selesai. Hari kemarin hal tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan hari ini terjadi juga yang sama. Jadi gue memulai hari ini dengan sarapan, edit video YouTube sebentar. Jadi sebenarnya rencananya pagi ini untuk membumbui detox media sosial ini, gue pengen mencoba sesuatu hal yang belum pernah sama sekali gue lakukan dan yang cukup menakutkan, yaitu adalah
para layang. Gue udah reservasi hari sebelumnya, tetapi ada sedikit miskomunikasi dan slow respon, dan akhirnya gue berangkat ke tempat para layangnya. Tapi ternyata setelah kesana katanya nggak bisa karena anginnya kencang, jadi bahaya dan tidak aman. Nggak tahu apa yang salah dengan gue. Hari kemarin ke Tangkuban nggak jadi, sekarang juga para layang nggak jadi. Tapi ya begitulah, tidak semuanya berjalan dengan rencana. Anyway, setelah itu gue makan siang dan lanjut edit video YouTube. Gue udah 60 jam gak pegang media sosial. Dan pernah gak sih kalian buka HP sekedar pengen lihat Instagram, tapi ternyata tiba-tiba udah lewat 1 jam, gak nyadar udah 1 jam ngeliat Instagram. Pernah kan? Dan itu disebut 30-minute ick factor. Faktor ick 30 menit adalah ketika orang bermaksud untuk memeriksa media sosialnya sebentar, tetapi kemudian menemukan bahwa 30 menit telah berlalu. Dan ketika mereka menyadari betapa banyak waktu yang telah mereka habiskan, mereka merasakan rasa jijik dan kecewa dalam diri mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang tidak puas dengan kebiasaan penggunaan media sosial ini. Banyak orang menganggapnya tidak berarti, tidak produktif, atau membuat ketagihan. Dan media sosial memang didesain untuk memicu neurocognitive reward system, di mana otak kita dibuat supaya ingin terus-menerus mencari informasi dan terus scrolling, sehingga inilah yang menyebabkan kita menghabiskan waktu di media sosial lebih lama dari yang kita antisipasi. Dan ini adalah salah satu manfaat terbesar dari detox sosial media ini, karena sesungguhnya waktu adalah salah satu hal yang paling berharga di atas dunia ini. Uang bisa kembali, tapi waktumu terus berjalan dan tidak akan kembali. Jam-jam terakhir di hari ketiga gue gunakan untuk nyetrika, makan malam, research tentang media sosial, dan main musik. Hari ketiga beres. Karena kemarin gagal untuk para layang, gue reschedule ke hari ini dan untungnya cuaca berada di pihak gue. Perkenalkan pilot para layang gue hari ini, Iman Romansyah. Nanti apa-apanya lari, jangan duduk dulu, jangan loncat. Kalau saya bilang jalan-jalan, saya bilang lari-lari, saya bilang stop-stop, oke? Pokoknya jangan duduk dulu, terus jangan loncat. Yang kiri masuk sini. Yang kiri masuk sini. Nah, pas di atas. Pas di atas. Kita arah larinya ke sana ya. Ke sana. Oke, arah ke sana. Oke. Jalan dulu. Jalan. Lari. Oh my god. Oh ya, tangannya. Ini ya. Waduh, gila juga ya. Waduh. Aduh, gila. Awalnya sih yang deg-degan mah. Ya terusnya memang awalnya deg-degan. Kalau takut aja ya, awal aja yang takut. Nanti kalau udah terbang mah aman. Tapi ini sepatu hampir copot sih. Hampir copot. Tadi karena longgar sepatunya. Kalau kita bisa ajak story, tapi ya cukup. Waduh. Angkat kaki, santai aja. Oke. Iya. Aman kan? Aman. Waduh. Bentar juga ternyata. Kalau yang mau sih, ini karena kita nggak bisa ini tuh karena sesuai dengan kondisi angin para layang itu. Oh, makasih banyak mas. Mantap banget tadi.
Rencananya cuman gue aja yang para layang, tapi karena adik gue melihat gue melakukannya, dia jadi mau cobain juga. Saya sudah pengalaman random yang paling kecil itu 3,5 tahun Pak. Tenang aja. Jalan. Oh tunggu. Ya. Oke. Oke, siap ya. Yuk. Lagi turun. Oke, gimana deh? Mundur sedikit. Oke. Takut gak? Enggak. Takut gak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak kan? Nah, biasa aja kan? Bapak itu terlalu overthinking deh. Santai aja. Sekarang udah 84 jam gue nggak pegang media sosial, dan salah satu efek yang gue rasakan adalah gue bisa lebih kreatif dan bisa lebih berpikir dengan jernih. Jadi sebenarnya media sosial itu bisa menghambat kreativitas kita. Gangguan digital merampas kesempatan kita untuk berpikir. Terlebih lagi, media sosial dan saluran berita kita terus-menerus mencari perhatian tanpa adanya kesempatan untuk memprosesnya. Pemrosesan itu adalah komponen penting dari proses kreatif. Disinilah otak kita memproses informasi baru yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk koneksi baru dan ide-ide baru. Jadi dengan tidak mengonsumsi media sosial, gue memberikan ruang bagi kreativitas gue untuk berkembang, untuk mencoba hal-hal baru seperti para layang yang barusan gue coba, dan gue memberikan ruang agar ide-ide unik dapat terwujud. Setelah main para layang, kita makan di rumah makan Kopi Bukit. Setelah makan, kita beli durian canai yang warnanya kuning dan creamy. Setelah itu gue pulang, edit video YouTube, makan sore, dan mengakhiri hari keempat dengan langit yang cantik. Oke, jadi langit sore ini cantik banget. Di sana ada pelangi. Di sini sunsetnya juga keren banget. Apalagi pas musim hujan gini, dan anehnya sekarang ini lagi hujan. Tapi dapat sunset yang bagus gini. Gue udah selesai buat buahnya, sekarang kita akan buat garlic bread. Setelah sarapan, gue olahraga badminton dengan beberapa teman gue.
Setelah badminton, gue balik ke rumah untuk edit video YouTube lagi dan menghabiskan sisa hari itu bareng teman, makan keluar dan jalan-jalan ke Braga. Sekarang Jumat jam 6 pagi dan kita bangun ke sunrise yang indah. Dan sudah 120 jam gue gak pegang media sosial, dan salah satu hal yang gue rasakan adalah gue punya kualitas tidur yang lebih baik. Untuk hal ini bahkan sudah ada artikel jurnal. Dalam analisis untuk menentukan hubungan antara jumlah penggunaan media sosial dan kualitas tidur serta gangguan tidur total, diperoleh hasil bahwa pada remaja dengan kualitas tidur buruk, rata-rata penggunaan media sosial mereka adalah 36 menit lebih lama dibandingkan remaja lainnya. Kualitas tidur yang buruk memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingginya jumlah pengguna media sosial. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata pengguna media sosial, maka semakin besar pula skor gangguan tidur secara keseluruhan. Selama beberapa hari gue gak pegang media sosial, gue bisa tidur lebih cepat, dan ketika bangun, badan gue terasa lebih segar, dan itu tentunya merupakan dampak besar bagi kesehatan fisik kita. Dan untuk menebus karena gak ke Tangkuban Perahu pas hari kedua, kita bakal coba lagi ke Tangkuban Perahu karena kemarin gak hujan, jadi mudah-mudahan jalannya gak licin. Let's go. Sekarang kita coba lagi ke puncak Gunung Tangkuban Perahu, tapi kita lewat jalan yang lain. Semoga berhasil. Let's go. Jadi kita hampir sampai guys. Nah ini tower TVRI kalau nggak salah tuh. Gue nggak ada ngerekam sepanjang perjalanan tadi gara-gara gue harus fokus gitu. Gak bisa karena gue harus fokus dulu. Tapi sekarang tinggal dikit lagi, dan tadi di jalan ketemu 3 pendaki, jadi ya nggak sendirian gue di sini setidaknya. Mari kita lanjut ke puncak. Oke, jadi waktu musim kemarau gue waktu itu berani lewatin ini nih, sempit ini. Tapi sekarang gue agak takut karena musim hujan, gak tau bisa atau enggak, jadi gue mau ngecek dulu nih. Ada bagian yang ini gue takut jadi selip, bannya muter-muter terus, jadi gue gak akan bawa motor sampai benar-benar ke puncaknya. Gue tinggalin di sana saja. Jadilah ini akhir dari detox media sosial gue ke puncak. Dan walaupun gak sesuai ekspektasi tadinya, padahal langit biru, sekarang jadi berkabut, tapi gak apa-apa, tetap keren. Tadi di drone juga keren, kayak kabut-kabut gitu. Ya, sejauh ini detoxnya bermanfaat banget, dan gue rekomendasiin kalian semua untuk mencobanya. Di setiap harinya gue sudah share manfaat apa yang gue dapatkan dari detox media sosial ini. Tapi garis mendasarnya yang gue ingin kalian ambil dari video ini hanya 2. Kadang kita harus benar-benar mematikan gangguan media sosial dari HP kita. Benar-benar hadir ketika kita lagi bersama teman kita atau siapapun itu, mencoba hal baru, menjelajahi lanskap di sekitar kita, menikmati hal-hal kecil, karena sesungguhnya waktu adalah salah satu hal yang paling berharga di atas dunia ini. Uang bisa kembali, tapi waktumu berjalan terus dan tidak akan pernah kembali. Yang kedua, berhati-hatilah dengan konten yang kita konsumsi.
karena kita akan berubah menjadi apa yang kita konsumsi.